Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan, dan di tangan saya sekarang ini udah ada smartphone terbarunya Oppo, dan ini adalah Oppo Reno Active varian 5G. Smartphone yang sebetulnya untuk video unboxingnya udah kita tayangin sekitar 4 harian yang lalu nih guys, dan dikarenakan antusias dari video unboxing kemarin itu lumayan tinggi, biasanya tuh bakalan ada yang request ya untuk kita buatin video settingnya. Maka dari itu lewat video ini kita bakal share nih, sedikitnya ada 12 settingan yang mungkin perlu kalian ketahui atau kalian coba buat kalian yang udah beli atau ikutan masa pre-ordernya kemarin di Oppo Reno Active 5G-nya ini. Karena ya guys, sayang aja gitu kalau kalian beli smartphone tapi kalian nggak tahu cara bagaimana mengaktifkan fitur-fiturnya atau cara bagaimana setting smartphone-nya supaya penggunaannya nanti tuh jadi jauh lebih nyaman dan lebih optimal lagi. Oke, kalau gitu tanpa perlu berbasa-basi lagi ya guys, kita langsung aja masuk ke pengaturan yang pertama atau settingan yang pertama, yaitu seperti biasa kita setting terlebih dahulu bagian keyboardnya. Nah, untuk memunculkan fitur virtual keyboardnya, kalian bisa tinggal tap aja di kolom pencarian Google seperti ini, dan kalian perhatikan untuk tampilan virtual keyboard dari Oppo Reno Active 5G ini secara default seperti ini, dimana beberapa kayak karakter simbol dan juga baris angka di bagian atasnya itu belum muncul guys. Dan yang paling mengganggu di settingan defaultnya adalah soal fitur gesture input yang menurut saya nggak semua orang bisa menggunakan fitur seperti ini, dimana ketika kalian membalas pesan secara cepat dengan satu tangan, ini biasanya suka kegeser ya, kayak gitu nggak sengaja, yang mana nanti kalimatnya akan mengganggu. Jadi daripada kalian nanti ngetik 2 kali ya hapus, ngetik lagi kayak gitu untuk memperbaiki, lebih baik kalian matikan aja untuk fitur gesture inputnya. Nah, untuk mengaturnya atau men-settingnya ini gampang banget. Kalian lihat ya, di bagian tengah ini ada logo pengaturan. Kalian tinggal tap seperti ini, lalu kemudian kalian masuk ke bagian menu preferensi dan kalian nyalakan untuk baris angka seperti ini. Lalu kalian scroll ke bagian bawah dan kalian lihat di bagian sini ada ketulis tekan lama untuk simbol. Kalian nyalakan seperti ini. Setelah udah, kalian kembali ke menu yang sebelumnya kayak gini dan kalian masuk ke bagian menu koreksi teks. Di bagian koreksi teks, kalian scroll sedikit ke bawah, lalu kalian matikan bagian yang koreksi otomatisnya. Ini berguna buat kalian yang suka balas pesan ya dengan kalimat-kalimat singkat gitu, supaya ketika kalian balas dengan kalimat singkat, dia nggak otomatis mengkoreksi dengan kalimat full yang biasanya tuh bakalan lain artinya dari yang kita butuhkan guys. Jadi daripada nanti salah arti ya, kalian mending matiin aja dan kalian bisa lebih nyaman lagi ketika kalian balas pesan dengan kalimat-kalimat singkat gitu. Setelah selesai, kalian kembali lagi ke menu sebelumnya dan kalian masuk ke bagian menu yang berikutnya adalah yang ketik geser, lalu kalian matikan aja semua seperti ini. Maka untuk tampilan virtual keyboardnya menurut saya ini akan jauh lebih optimal dan lebih nyaman lagi saat kalian gunakan, baik menggunakan kedua tangan seperti ini maupun dengan satu tangan kayak gini. Jadi ini adalah bagaimana cara mengatur tampilan virtual keyboard di Oppo Reno Active 5G-nya. Nah, untuk di settingan yang kedua nih guys, yaitu bagaimana caranya kita merubah tampilan gestur ya, atau bisa dibilang gestur sistem yang ada di layar home screen-nya ini. Ketika kita swipe dari bagian tengah ke bawah, ini untuk membuka tampilan laci notifikasi. Nah, kalau ini kan ini masih menggunakan fitur sheriff ya, dimana menurut saya ini nggak terlalu berguna, karena ketika kalian butuh membuka atau melihat laci notifikasinya, kalian harus effort sampai di layar atasnya kayak gini guys, ketika kalian sedang menggunakan dengan satu tangan. Jadi daripada kalian nanti kesulitan waktu ingin membuka laci notifikasi menggunakan satu tangan, lebih baik kalian rubah aja fungsinya. Caranya gimana? Ini gampang banget, kalian tinggal cubit aja layar home screen seperti ini, kemudian kalian swipe sedikit ke bagian kanan dan kalian tap di bagian pojok kanan bawah, ini ada ketulis lainnya, kalian tap seperti ini, dan ketika masuk kalian lihat di bagian sini tuh ada ketulis usap ke bawah di layar awal seperti ini, kalian tap dan kemudian kalian pilih yang laci notifikasi. Jadi ketika kalian sudah rubah, ketika kalian swipe dari bagian tengah ke bawah seperti ini akan membuka tampilan laci notifikasinya. Jadi kalian nggak perlu lagi effort lebih ya, harus sampai kayak gini guys untuk bagian untuk mengintip laci notifikasinya di atas bagian layarnya. Jadi ini adalah bagaimana cara merubah fungsi daripada swipe di bagian tengah ke bawah daripada Oppo Reno Active 5G-nya.
Oke, sekarang kita lanjut ke settingan yang ketiga nih guys, yaitu bagaimana caranya kita mengaktifkan fitur gestur layar aktif di Oppo Reno Active 5G-nya. Ini terutama buat kalian yang memang selalu aware ya sama tombol fisik power yang ada di bagian sini. Karena ya misalkan yang kita tahu ya guys, biasanya kalau kita mau mengunci layar atau mematikan layarnya, kita harus mencet tombol power seperti ini, dan untuk mengaktifkannya kembali kita harus pencet lagi tombol powernya seperti ini. Ini kalau misalkan sehari kita melakukannya berkali-kali, otomatis jangka waktu penggunaannya pasti akan berkurang guys. Jadi daripada kalian bolak-balik pakai tombol fisik powernya, kalian bisa memanfaatkan fitur yang ada, atau bisa bilang settingan yang ada atau tersedia di Oppo Reno Active 5G-nya. Caranya seperti apa? Gampang banget guys. Kalian tinggal cubit layar home screen-nya seperti ini kayak tadi, kemudian kalian swipe lagi dan kalian pilih menu lainnya di pojok kanan bawah sini, dan kalian lihat di bagian sini ada ketulis ketuk 2 kali untuk mengunci. Yang pertama, kalian nyalakan fiturnya di bagian sini seperti ini. Nah, di bagian bawahnya lagi ini ada 2 guys, dan perbedaannya seperti ini. Ketika kalian baru mengaktifkan fitur yang satu ini hanya akan berfungsi ketika kalian tap di bagian layar kosong ini akan mengunci tampilan layarnya. Tapi dalam kondisi terkunci seperti ini layarnya, ketika kalian ingin mengintip notifikasi yang masuk dengan tap 2 kali lagi, ini nggak aktif guys. Jadi kalian harus memencet lagi atau menekan tombol power yang ada di sini. Nah, kalau kalian aktifkan untuk bagian yang di bawahnya tadi, ya sorry, kita coba lihat lagi guys. Nah, kita lihat, nah pengaturannya. Oke, ini kembali ya, kita coba ulang lagi. Nah, seperti ini, kalau kalian pilih atau bisa dibilang hidupkan yang fungsi di bawah sini, nah, maka ketika kalian kunci layarnya dengan tap 2 kali seperti ini di bagian kosongnya, dan tampilan layar dalam kondisi terkunci seperti ini, ketika kalian tap lagi 2 kali dia akan otomatis menyala. Jadi benar-benar kalian akan mengurangi penggunaan tombol fisik power yang ada di sini. Atau mungkin buat kalian yang ngerasa ini akan berguna ya, kalian bisa juga mengaktifkan fiturnya untuk ketika kalian menaruh atau meletakkan smartphone kalian di atas meja. Ini kalian aktifkan terlebih dahulu ya, untuk angkat untuk membangunnya kalian nyalakan. Maka ketika kalian berada dalam kondisi layar terkunci seperti ini dan smartphone kalian berada di atas meja, kalau kalian ingin mengintip notifikasi yang masuk, kalian nggak perlu lagi tap 2 kali ya, walaupun ini bisa, dan kalian tinggal angkat sedikit aja smartphone-nya seperti ini, maka layarnya akan otomatis menyala. Jadi ini adalah cara bagaimana kalian bisa menggunakan fitur gestur layar aktif di Oppo Reno Active 5G-nya. Nah, sekarang kita berlanjut ke settingan yang keempat nih guys, yaitu bagaimana caranya kita mematikan notifikasi dari aplikasi yang mengganggu di Oppo Reno Active 5G-nya ini. Kayak menurut saya ada beberapa aplikasi yang cukup mengganggu ya guys, seperti aplikasi bawaannya yaitu App Market. Kalian bisa lihat ya, ketika kalian swipe lacian notifikasinya seperti ini, kalian bisa lihat di sini ada yang ketulis App Market, yang memang ini sering banget memunculkan notifikasi yang menurut saya nggak penting. Nah, buat kalian yang pengen aktifkan notifikasi yang masuk di laci notifikasinya, ini aplikasi apapun ya, ini bisa ya caranya seperti ini. Ini bisa kalian matikan dengan cara kayak gini guys. Kalian tinggal tap and hold aja di bagian sini, di bagian ya kayak gini guys, dan sampai kalian memunculkan tampilan menu kayak gini, kalian pilih di pengaturan lainnya guys, lalu kalian scroll ke bagian atas kayak gini, dan kalian lihat di bagian atas ada ketulis izinkan notifikasi, kalian langsung matikan aja di sini. Nah, setelah kalian matikan, ini dijamin nggak akan ada lagi notifikasi yang masuk dari App Market tadi ya, yang alias aplikasi apapun yang menurut kalian mengganggu nantinya. Jadi inilah tadi bagaimana caranya mematikan notifikasi aplikasi yang mengganggu di Oppo Reno Active 5G-nya. Oke, next kita ke settingan yang kelima nih guys, yaitu bagaimana caranya kita menampilkan status memori di Oppo Reno Active 5G-nya. Karena untuk sebagian orang ini tuh lumayan berguna ya, jadi bisa memonitoring atau memantau berapa aplikasi atau bisa dibilang RAM yang terpakai ketika aplikasi kita sedang jalankan. Nah, cara memunculkannya ini gampang banget, tapi sebelumnya saya mau nunjukin ke kalian kalau ini belum ada ya guys ya untuk status memorinya. Nah, untuk cara menampilkannya ini gampang banget, kalian tinggal cubit lagi layar home screen-nya seperti ini, kemudian swipe lagi ke kanan, dan kalian pilih menu lain di pojok kanan atau bawah sini, dan kalian scroll ke bagian bawah, dan di bagian sini ketulis pengelola tugas baru. Kalian tap dan kalian pilih tampilkan informasi RAM. Nah, seperti ini kalian hidupkan. Setelah kalian nyalakan, ini akan muncul secara otomatis di bagian recent apps-nya seperti ini. Jadi ini adalah bagaimana caranya menampilkan informasi status RAM yang ada di Oppo Reno Active 5G-nya.
Nah, untuk yang berikutnya, ini ke settingan yang keenam nih guys, yaitu bagaimana caranya kita mengaktifkan fitur Always On Display yang ada di Oppo Reno Active 5G-nya. Seperti yang kita tahu, untuk panel layar yang dipakai HP ini tuh udah pakai panel layar AMOLED ya guys, yang udah pasti ini bisa support tampilan layar selalu aktif atau Always On Display tadi. Cara aktivasinya juga gampang banget. Kalian tinggal pergi ke menu pengaturan atau setting seperti ini ya, kemudian kalian scroll ke bagian bawah dan kalian pilih wallpaper dan gaya di sini, kemudian kalian pilih tampilan selalu aktif di sini. Kalau sudah, kalian lihat di sini secara default dia belum aktif, kalian nyalakan dan kalian tinggal atur aja penggunaannya. Mau kalian atur untuk menyala sepanjang hari ya, kalian bisa lihat di bagian sini. Kalian tinggal pilih di bagian sini, atau terjadwal juga bisa ya, kalian tinggal atur aja jadwal aktifnya kapan di sini. Atau untuk mode hemat daya yang memang saya rekomendasikan, kalian tinggal pilih aja yang ini. Dan kalau sudah, kalian tinggal tap checklist di bagian sini, dan setelah itu untuk Always On Display-nya udah aktif guys, jadi kalian tinggal lihat aja. Oke, yang berikutnya untuk di settingan yang ketujuh nih guys, yaitu bagaimana caranya kita mengaktifkan fitur cahaya tepi di Oppo Reno Active 5G-nya ini. Nah, seperti yang kita tahu ya, di Oppo Reno Active yang versi 4G kemarin, di bagian ring kameranya sini guys, itu terdapat fitur Orbit Light, dimana bisa kita manfaatkan sebagai tanda notifikasi masuk atau panggilan masuk. Sedangkan di Oppo Reno Active yang varian 5G ini tuh nggak ada. Jadi buat kalian yang pengen ada tanda ketika notifikasinya masuk, ini bisa kalian aktifkan atau bisa kalian manfaatkan fitur cahaya tepi di sini. Cara aktivasinya gimana? Ini gampang banget guys. Kalian tinggal pergi ke menu pengaturan atau setting lagi, kemudian kalian masuk kembali ke bagian wallpaper dan gaya. Kalian scroll ke bagian bawah dan kalian lihat di bagian sini ada ketulis cahaya tepi, kalian tap dan kalian tinggal pilih aja untuk warnanya. Kalian lihat ya, ketika kalian pilih warna biru, jadi ketika ada notifikasi yang masuk di bagian pinggir-pinggir kanan kiri layarnya akan ada klip-klip warna biru seperti itu, atau merah atau kuning. Ini sayangnya memang hanya terbatas 3 warna aja, tapi ini adalah cara bagaimana kalian untuk mengaktifasi tanda notifikasi melalui cahaya tepi dari Oppo Reno Active 5G-nya. Oke, lanjut untuk di settingan yang ke-8 nih guys, yaitu bagaimana caranya kita merubah tampilan animasi sidik jari di Oppo Reno Active 5G-nya ini. Seperti yang udah kalian lihat dari tadi ya, ketika kita mengaktifkan layarnya ini menggunakan sensor sidik jari, ini tuh ada animasinya guys, kalian bisa lihat ya. Nah, seperti itu animasinya. Dan kalau kalian kurang suka sama animasi yang tersedia di sini atau secara default, ini bisa kalian rubah ya guys. Caranya gampang banget juga. Pertama, kalian pergi ke menu pengaturan atau setting lagi dan kalian masuk kembali ke menu wallpaper dan gaya. Dan kalian lihat di sini ada ketulis animasi sidik jari. Kalian tap dan kalian tinggal pilih atau sesuaikan dengan preferensi kalian masing-masing. Ini macam-macam ya. Ada sedikitnya ada 7 pengaturan yang bisa kalian pakai, dan ini adalah cara bagaimana merubah animasi sidik jari di Oppo Reno Active 5G-nya. Oke, untuk yang berikutnya yaitu settingan yang ke-9 nih guys, yaitu bagaimana caranya kita mengaktifkan fitur pengganda aplikasi di Oppo Reno Active 5G ini tanpa perlu lagi kita install aplikasi dari pihak ketiga. Ini caranya gampang banget guys, karena udah disediakan secara langsung lewat softwarenya, yaitu dengan cara seperti ini. Pergi ke menu pengaturan atau setting lagi dan kalian scroll ke bagian bawah, pilih menu aplikasi dan kalian lihat di sini ada ketulis pengganda aplikasi, kalian tap dan kalian lihat guys, secara otomatis dia akan merekomendasikan aplikasi apa yang memang support untuk digandakan. Sejauh ini karena saya baru install aplikasi Facebook ya, seharusnya mungkin WhatsApp atau kalian bisa cek lah di bagian sini ya aplikasi yang dapat di cloning. Kalian tinggal tap dan kalian tinggal install aja aplikasi yang memang udah disupport ya langsung di bagian app marketnya ya guys. Kalian tinggal install aja. Nah, karena di sini contohnya baru ada Facebook, kita coba gandakan aplikasi Facebook yang ada di sini. Kalian tap di bagian sini dan kalian tinggal tap juga di bagian sini. Tunggu prosesnya dan ketika selesai nanti kita bakal cek aplikasinya apakah sudah tercloning atau belum. Dan yang paling menarik di sini juga kalian bisa customisasi lagi ya untuk penamaannya guys. Bebas banget ya, ini kalian mau coba kasih nama Facebook 2 atau nama akun yang kedua kalian, ini juga bisa. Dan sekarang kita coba cek untuk aplikasi Facebooknya apakah memang sudah ada 2 atau masih ada 1. Dan ternyata sudah ada 2 ya guys. Kalian bisa lihat di sini ada yang bagian aplikasi yang utamanya dan aplikasi cloningannya dia ada tandanya seperti ini. Jadi itu adalah cara bagaimana mengcloning aplikasi atau menggandakan aplikasi tanpa aplikasi pihak ketiga atau pihak lain di Oppo Reno Active 5G-nya ini.
Oke, sekarang kita masuk ke settingan yang ke-10 nih guys, yaitu bagaimana caranya kita memanfaatkan fitur buka cepat di Oppo Reno Active 5G-nya. Caranya gampang banget guys, ini buat kalian yang mungkin belum tahu ya. Ini kalian tinggal pergi ke menu pengaturan atau setting, kemudian kalian scroll ke bagian bawah dan kalian masuk ke menu fitur khusus di sini. Kalian lihat di sini banyak banget pilihan fitur khususnya dan kalian tap aja di menu buka cepatnya. Nah, secara default dia memang belum aktif guys, dan kalau kalian aktifkan, kalian bisa lihat di sini kalian bisa mengkustomisasi yang lagi ya. Dan kalau secara default ini aplikasinya cuma 2, tapi kalian bisa maksimalkan sampai 5 aplikasi. Caranya kalian tinggal tap di bagian edit dan kalian tinggal pilih aplikasi apa yang memang sering kalian gunakan. Di sini sebenarnya bisa kalian pilih sebagai fungsi juga ya guys, cuman saya lebih menyarankan sebagai aplikasi aja. Di sini saya bakal coba contohkan untuk memilih aplikasi kalkulator, Google Maps, dan juga pasti aplikasi Instagram yang sejauh ini paling sering saya gunakan ya guys ya. Oh sorry, di sini sayangnya Instagram belum saya install guys, saya lupa. Kita coba pakai aplikasi YouTube aja ya. Nah, kita pilih di sini. Maka setelah itu kalian tinggal tap aja bagian checklist di sini dan kalian kembali ke menu awal seperti ini. Kemudian kalian kunci layarnya dan ketika kalian unlock yang menggunakan sensor sidik jari ini, kalian tap and hold kemudian seret ke bagian atas, kiri bawah, kanan atas seperti ini atau kanan bawahnya untuk langsung membuka aplikasi favorit kalian. Jadi ini adalah cara bagaimana memanfaatkan fitur buka cepat di Oppo Reno Active 5G-nya. Nah, kalau untuk di settingan yang ke-11-nya nih guys, yaitu bagaimana caranya kita mengaktifkan fitur ruang anak yang ada di Oppo Reno Active 5G-nya ini. Jadi ini berguna banget buat kalian yang mungkin beli smartphone ini yang nantinya ini bakalan di-share ya penggunaannya sama anak kalian, adik kalian, atau mungkin kalian sebagai kakak atau orang tua gitu ya, bakal di-share lah gitu ke anak atau kakak kalian nantinya, seperti itulah. Dan kalau kalian pengen aplikasi lainnya nanti yang utama ini nggak keganggu ya, atau bisa dibilang nggak diakses sama yang mau kalian share nantinya, ini bisa kalian manfaatkan sebagai fitur tersebut. Caranya gampang banget guys, kalian tinggal pergi ke menu pengaturan atau setting lagi kayak gini, kemudian kalian scroll ke bawah, cari yang namanya menu fitur khusus tadi, kalian tap dan kalian lihat di bagian bawah sini ada yang ketulis ruang anak, kalian tap di sini guys. Nah, kalau kalian baru pertama kali banget, ini pasti seperti ini tampilan menunya, kemudian kalian tap aja setuju dan lanjutkan, dan kalian mulai sekarang seperti ini. Step yang pertama, pastiin kalian pilih aplikasi apa yang bakalan memang digunakan untuk yang kalian share nantinya, mungkin adik kalian, anak kalian, kakak kalian, seperti itu. Sebagai contoh atau sampel ini bakal saya aktifkan untuk aplikasi YouTube dan satu lagi mungkin aplikasi TikTok ya yang biasa diakses. Dan kita tap berikutnya, kemudian di yang kedua ini atur batas waktu di depan layar. Jadi batas waktu penggunaan ketika masuk ke dalam fitur mode ruang anak ini. Maksimalnya di sini secara default ada di settingan 1 jam, tapi bisa kalian atur sampai maksimal 8 jam kalau kalian pilih yang khusus di sini. Nah, kalian tinggal pilih aja penggunaannya kayak gini guys, dan kalian nanti tinggal simpan. Tapi sebagai contoh kita coba pilih yang 1 jam aja dulu. Kalau udah, kita tap di bagian berikutnya dan kalian lihat di bagian step ketiga ini ada beberapa pengaturan lagi seperti pengingat cahaya sekitar ya. Jadi kalau kalian share ke anak kalian terus kondisi ruangan dalam keadaan redup kayak gitu, ini bakalan ada peringatan gitu guys supaya pindah tempat yang lebih terang, jadi nggak terlalu merusak mata. Dan di sini juga ada pengingat jarak pandang, posisi duduk juga bisa kalian aktifkan. Jadi kalian tinggal atur-atur aja sesuai preferensi atau kebutuhan kalian. Kalau sudah, kalian tinggal tap bagian oke dan kita langsung masuk. Ini izinkan dulu ya seperti ini, dan kita langsung masuk ke bagian menu ruang anak seperti ini. Dan kalau kalian mau keluar ke tampilan layar utama tadi, kalian tinggal tap aja di bagian titik 3 sini dan kalian tap di bagian keluar. Atau buat kalian yang ingin menambah aplikasinya atau mengatur penggunaan batas layarnya tadi, ini bisa banget kalian tinggal tap di bagian sini lagi, kemudian kalian pilih di bagian kontrol orang tua. Lalu kalian verifikasi menggunakan sensor sidik jari yang udah kalian atur ya, atau kata sandi pola yang udah kalian setting sebelumnya seperti ini. Dan kalau sudah terbuka, kalian tinggal tambahkan lewat tab di bagian sini dan kalian tinggal pilih. Sebagai contoh, saya akan menambahkan fitur foto di bagian sini, dan ketika kalian lihat di bagian menunya ini udah tersedia di bagian sini. Jadi ini adalah cara bagaimana untuk mengaktifkan fitur ruang anak di Oppo Reno Active 5G-nya.
Oke, kalau gitu sekarang kita masuk ke settingan yang terakhir atau yang ke-12 nih guys, yaitu bagaimana caranya kita mengaktifkan fitur baris samping cerdas yang nantinya bisa kita manfaatkan untuk membuka tampilan layar belah ataupun jendela mengambang di Oppo Reno Active 5G-nya ini. Secara default, memang ini tuh belum aktif ya guys, jadi kalian harus mengaktifasinya secara manual. Kalian tinggal pergi ke menu pengaturan atau setting lagi kayak tadi, kemudian kalian masuk ke menu fitur khusus seperti ini, dan kalian perhatikan di bagian sini ada ketulis baris samping cerdas, kalian tap dan kalian tinggal aktifkan seperti ini. Kalau sudah aktif, dia bakal muncul ada garis di bagian pojok kanannya seperti ini guys, dan ketika kalian swipe kayak gini, maka dia akan memunculkan tampilan baris cerdasnya kayak gini. Nah, buat kalian yang pengen tampilan layar belah, kalian tinggal tap and hold ya seperti ini, kemudian kalian seret ke bagian atas. Nah kayak gini, dan kalau kalian ingin buka satu buah aplikasi lagi, misalkan YouTube, kalian tinggal tap and hold lagi dan kalian pilih di bagian bawahnya. Maka dia akan otomatis membuat tampilan layar belah seperti ini. Ini juga bisa kalian tukar ya, seperti ini untuk posisinya. Dan untuk menampilkan jendela mengambangnya, kalian tinggal tap and hold lagi, kemudian kalian seret ke bagian sini guys. Oh sorry, kalian tinggal tap aja guys, maksud saya seperti itu ya, kayak gini. Nah kalian tap, maka dia akan memunculkan tampilan jendela mengambang. Jadi kalau untuk layar belah, kalian tap and hold dan seret. Kalau untuk jendela mengambang, jadi kalian tinggal tap aja. Dan cuman sayangnya ini untuk aplikasi jendela mengambangnya yang terbuka cuman bisa atau support satu aja ya, jadi nggak bisa lebih dari satu aplikasi yang mengambang di Oppo Reno Active 5G-nya. Jadi itulah tadi bagaimana caranya kalian memanfaatkan fitur baris samping cerdas di Oppo Reno Active 5G-nya. Nah, jadi itulah tadi ya guys, sedikitnya ada 12 settingan yang bisa saya share ke kalian lewat Oppo Reno Active 5G-nya ini. Seperti yang saya sampaikan tadi guys, sayang banget gitu kalau kalian beli smartphone tapi kalian nggak tahu bagaimana cara setting supaya penggunaannya jadi lebih optimal dan jauh lebih nyaman daripada settingan defaultnya tadi. Terutama untuk fitur-fiturnya nih guys, jadi sayang banget kalau kalian nggak tahu dari smartphone yang kalian beli kayak Oppo Reno Active 5G-nya. Nah, kalau gitu sebelum saya tutup video ini, seperti biasa kalau kalian ngerasa video ini kalian suka ya, kalian jangan lupa untuk diklik tombol like-nya guys, dan di-share ke teman-teman kalian kalau ngerasa video kita kali ini juga bermanfaat. So kalau gitu sampai di sini saya Iksan pamit dan sampai kita ketemu lagi di video tips dan trik berikutnya guys.